Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Fajar Dion TV. Masih melanjutkan materi yang sama di aspek pengolahan kelas 9 mapel prakarya jenis olahan pangan setengah jadi dari ikan dan daging. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini diberikan kemudahan dan manfaat bagi. Ya, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Judulnya jenis olahan pangan setengah jadi. Ada ini apa gambarnya? Ada sosis, terus ada apa ini? Tempura dan sebagainya. Itulah jenisnya. Kenapa jenisnya digolongkan menjadi dua? Karena jenis olahan pangan setengah jadi ini ada dua, yaitu jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan ikan. Yang kedua, jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan daging. Ada dua ya kan? Dari ikan biasanya kita jumpai, contohnya yang ini ada tempura, terus daging crab atau kepiting, terus yang bahan daging itu sosis, nugget dan sebagainya. Itu ada dua. Yang kali ini yang kita akan pelajari yaitu yang jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan ikan terlebih dahulu. Dilihat contohnya di gambar ini ada catfish fillet, golden dory fillet, dan surimi. Ya, fillet atau ya bisa kalian sebutkan sih fillet. Daging fillet yaitu daging yang dipotong-potong tanpa duri, itu namanya daging fillet. Ya, jenisnya yang ikan ada, yang pertama ada fillet ikan, yang kedua surimi. Kan yang fillet ikan yang saya bilang tadi adalah daging yang dipotong-potong tanpa duri, itu nama fillet. Kalau surimi hampir mirip seperti nugget, ya hampir seperti nugget, sosis dan sebagainya. Ini surimi. Langsung saja kita pelajari yang pertama yaitu daging fillet ikan. Bisa dilihat gambarnya, ikan dipotong, hanya yang diambil dagingnya, duri dan itu tulangnya tidak dimasukkan. Contohnya seperti ini kemasannya, pemotongannya seperti tadi. Filet ikan adalah bentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik, dan kadang tanpa kulit. Nah, itu keterangannya. Bahkan sangat lengkap di sini, tidak memerlukan tulang, sisik ataupun kulitnya, hanya daging saja yang dipotong. Sebagai bahan mentah atau raw material, ikan yang digunakan berupa ikan segar, sisik-sisiknya dibuang, lalu ikan dicuci bersih sebersih-bersihnya dan dimasukkan ke dalam pendingin untuk diawetkan, ya kan? Artinya ini bahan mentah, masih mentah, belum matang. Ya, dinamakan karena tergolong setengah jadi, makanya tidak tergolong bahan matang. Dibuang semua sisiknya, terus ikannya masih segar, dicuci sampai bersih. Itu yang dimaksud filet ikan. Nah, terus yang kedua, pengolahan jenis ikannya ada surimi, bukan sarimi. Kalau sarimi itu mie instan ya. Surimi adalah daging yang dihaluskan hingga membentuk seperti pasta. Artinya daging itu dihaluskan, digiling, terus jadi seperti pasta atau agak lembek-lembek gitu ya. Dan ini bisa dikemas plastik dalam keadaan beku untuk kemudian dilelehkan dan diolah menjadi makanan jadi. Contohnya bisa dilihat ini proses surimi. Hampir mirip seperti jelatren ya. Bahasa Jawanya jelatren itu pentol, bahan pentol. Ya kan? Kalau sudah jadi bahan pentol, daging dihaluskan, kasih tepung, bumbu dan sebagainya, itu masih bentuk agak sedikit basah, kenyal-kenyal, langsung direbus lagi jadi pentol atau bakso. Hampir sama ini. Ini proses surimi yang pertama, menyaingi ikan atau membuang kepala, sisi, organ lainnya, lalu difilet, terus digiling, masukkan pencucian daging dengan air es dengan suhu, terus disaring, habis itu saring agar gulanya dikeluarkan, terus tambahkan bahan tambahan lainnya, terus habis itu dikemas. Nah, itu namanya surimi, hampir mirip dengan daging pentol. Tugasnya ternyata sudah
cukup ya pembelajaran kali ini. Kita langsung ke tugas. Tadi ada jenisnya, ada 2 jenis, yang ikan dan daging. Kita bahas yang ikan, ada surimi dan filet. Contoh tugasnya yaitu sebutkan minimal 5 contoh olahan pangan setengah jadi dari bahan ikan selain contoh tadi. Ingat, selain contoh tadi ada surimi dan filet, kalian sebutkan 5 contoh olahan pangan setengah jadi. Contoh namanya ya. Seperti biasa, ketentuannya tulis tugas di buku tulis, kemudian difoto, tulis nama, nomor absen pada bagian atas tugas, kirim tugas pada Google Classroom atau Google Form, batas pengumpulan 1 minggu dari sekarang. Tugas yang tidak sesuai ketentuan tidak akan diterima. Ya, mungkin cukup sekian. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya bahas tentang daging. Ya, jangan lupa segera kumpulkan tugasnya. Saya tunggu dari sekarang. Semoga pembelajaran kali ini diberikan manfaat dan barokah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.